Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Langsung aja ke soalnya. Untuk yang pertama itu diketahui bahwa produk D itu dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku A, B, C seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini saya asumsikan bahwa bill of material dari struktur produk tersebut itu untuk level 0 atau D itu adalah produk sepeda gunung dan level 1 itu di C ada komponen sistem transmisi dan di 2B itu ada komponen sistem roda. Dan untuk level 2 itu ada 2A di komponen pedal. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor satu, itu tentukan nilai kebutuhan bersih atau netting dari waktu pemesanan offsetting untuk komponen bahan baku produk sepeda gunung D untuk 12 bulan ke depan. Nah, langsung aja kita masukin ke tabelnya bahwa di soal itu udah diketahui bahwa permintaan independen produk sepeda gunung itu di bulan pertama itu ada 74, bulan kedua ada 95, bulan ketiga ada 100, bulan keempat ada 80, bulan kelima ada 101, bulan keenam ada 87, bulan ketujuh ada 59, bulan kedelapan ada 69, bulan ke-9 ada 65, dan bulan ke-10 ada 101, bulan ke-11 ada 98, dan bulan terakhir atau 12 itu ada 88. Serta ada jadwal penerimaan di bulan ketiga itu sebanyak 40, dan di bulan ke-7 itu sebanyak 76. Dan total persediaan di tangan itu ada 25. Nah, di sini kan kita itu membutuhkan permintaan sebanyak 74, sedangkan persediaan di tangan kita itu hanya 25, yang mana itu ini tuh nggak cukup untuk memenuhi permintaan di bulan pertama. Jadi kita kurangkan persediaan di tangan itu sebanyak 25 dikurang 74 dikurang 25 itu 49, di mana di ini itu masuk di kebutuhan bersihnya. Nah, di bulan kedua ini membutuhkan sebanyak 95, sedangkan persediaan di tangan kita itu udah habis atau nol, jadi kita langsung masukin aja ke kebutuhan bersihnya 95. Di bulan ketiga itu membutuhkan permintaan sebanyak 100, tetapi di bulan ketiga ini kita menerima jadwal penerimaan persediaan itu sebanyak 40. Jadi ini bisa mencukupi 40 dari 100 tersebut. Jadi kita kurangkan 100 dikurang 40 itu 60 masuk di kebutuhan bersih. Dan di bulan keempat itu eh, memiliki permintaan kebutuhan sebanyak 80, sedangkan persediaan di tangan kita ini masih nol dan tidak ada jadwal penerimaan persediaan. Jadi dia langsung masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 80. Begitu juga untuk bulan kelima, di mana permintaan itu ada 101, tetapi persediaan di tangan ini masih nol, tidak memenuhi, jadi dia langsung masuk ke kebutuhan bersih juga 101. Dan begitu juga untuk bulan keenam, di mana membutuhkan 87, tetapi kita juga tidak menerima dan tidak ada persediaan di tangan. Jadi kita langsung masukin aja ke kebutuhan bersih. Untuk bulan ketujuh, ini ada permintaan sebesar 59, tetapi di bulan ketujuh ini kita menerima jadwal persediaan sebanyak 76, yang mana ini tuh dapat mengcover ataupun mencukupi permintaan yang ada di bulan ketujuh. Jadi, persediaan itu 76 dikurang dengan permintaan 59, itu hasilnya 17. Jadi, persediaan di tangan kita sekarang adalah 17 dan kebutuhan bersihnya adalah 0. Untuk bulan ke-8, permintaan kebutuhan itu ada di 69, tetapi tidak ada jadwal penerimaan dan persediaan di tangan hanya 17, yang mana ini tuh kurang untuk memenuhi permintaan di bulan 8. Jadi kita kurangkan 69 dikurang 17, itu sisanya 52 masuk di kebutuhan bersih. Untuk bulan ke-9 itu permintaan kebutuhannya itu adalah 65, tetapi persediaan di tangan kita juga adalah nol dan tidak menerima lagi.
penerimaan persediaan, jadi langsung masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 65. Seterusnya juga untuk bulan ke-10, 11, dan 12, karena kita tidak ada persediaan di tangan dan juga tidak menerima persediaan, jadi kita langsung masukkan aja ke kebutuhan bersihnya sebanyak kebutuhan kotornya. Nah, di sini diketahui bahwa lead time-nya itu adalah sebanyak 1 bulan, di mana otomatis offsetting-nya itu 1 bulan sebelum kita melakukan pemesanan. Contohnya tuh kayak yang di bulan pertama ini 49, maka kita harus memesan 49 itu sebelum bulan satu tersebut atau di periode sebelumnya. Begitu pula dengan kebutuhan bersih kebutuhan bersih di bulan kedua, itu kita harus memesan 1 bulan sebelum kebutuhan itu digunakan. Jadi kita harus memesan di bulan satunya. Seterusnya juga untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 2 ini dengan menggunakan metode IOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku produk sepeda gunung dan bahan baku komponen pedal. Jadi di sini diketahui untuk bahan baku sepeda gunung itu demand-nya atau permintaan bersih satu periode itu adalah 876 unit dan biaya pemesanannya itu ada 1.500 dan biaya penyimpanannya itu ada 350. Kita langsung masukin aja ke dalam rumus, di mana rumusnya itu IOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali K dibagi dengan H. Jadi akar 2 dikali demand-nya tadi 876 dikali biaya pemesanan 1.500 dan dibagi biaya penyimpanan 350. Hasilnya akar 7.515,428572. Kita akarkan dan hasilnya itu adalah 86,7. Kita bulatkan ke atas menjadi 87 unit. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ukuran lotnya itu adalah 87. Selanjutnya, kita akan mencari persediaan untuk 12 bulan ke depan untuk produk sepeda gunung. Jadi, di sini untuk kebutuhan bersihnya itu kita dapatkan dari offsetting di produk sepeda gunung. Ini, kita pindahkan ke sini. Lalu untuk ukuran lotnya itu kan tadi udah kita dapatkan dari rumus IOQ, yaitu sebesar 87. Nah, di sini kita melakukan pemesanan sebesar 87 untuk memenuhi kebutuhan di bulan pertama itu 49. Jadi 87 dikurang 49 itu sisanya 38. Jadi kita memiliki persediaan di tangan itu 38. Selanjutnya untuk bulan kedua ini memiliki permintaan sebesar 95, di mana kita tadi punya sisa persediaan di tangan sebesar 38. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di bulan kedua itu tidak cukup dengan persediaan lama saja, jadi kita melakukan pemesanan kembali, loading kembali satu kali 87. Jadi 87 ditambah dengan persediaan di tangan sebelumnya itu 38 dan dikurang dengan permintaan kebutuhan itu 95. Jadi hasilnya 30. Begitu juga untuk bulan ketiga di mana permintaan kebutuhannya itu adalah 60, sedangkan sisa di tangan kita hanya 30, yang mana ini juga tidak cukup. Jadi kita melakukan pemesanan kembali. Jadi 87 ditambah sisa bulan kemarin itu 30 dan kita kurangkan dengan 60, totalnya adalah 57. Untuk bulan keempat juga sama, di mana di sini membutuhkan 80, tapi sisa bulan kemarin kita itu hanya punya 57, yang mana ini itu tidak mencukupi, jadi kita melakukan pemesanan kembali, loading kembali, di 87 dikurang 5, ditambah 57, terus kita kurang dengan permintaannya 80, jadi totalnya adalah 64. Jadi persediaan di tangan kita sekarang adalah 64. Untuk bulan kelima, ini
membutuhkan permintaan sebesar 101, tetapi persediaan di tangan kita kan hanya 64, yang mana ini tuh belum mencukupi. Jadi kita juga melakukan pemesanan lagi sebanyak 87, dan 87 ini kita tambahkan dengan persediaan di tangan kita 64, dan kita kurangkan dengan 101. Hasilnya adalah 50. Untuk bulan ke-6, itu kita membutuhkan 87, sedangkan persediaan di tangan kita ini hanya 50, yang mana ini juga masih kurang, jadi kita harus melakukan pemesanan lagi sebanyak satu kali loting atau 87. Jadi 87 ditambah persediaan lama itu 50, dikurangkan permintaan 87, hasilnya 50. Nah, untuk di bulan ke-7 ini kita tidak ada permintaan, tidak ada kebutuhan, jadi tidak melakukan pemesanan lagi, tetapi kan tadi masih ada persediaan di tangan sebanyak 50, jadi di bulan ke-7 ini juga persediaannya masih tetap 50. Untuk bulan ke-8, ini permintaan kebutuhannya sebesar 52, dan persediaan di tangan kita ini 50, yang mana juga masih kurang, jadi kita melakukan loading lagi sebanyak satu kali, jadi 87 ditambah 50, dikurangkan 52, hasilnya 85. Nah, untuk bulan ke-9, ini membutuhkan permintaan kebutuhan sebanyak 65. Sedangkan tadi kan kita masih ada sisa persediaan di tangan sebanyak 85, yang mana ini tuh masih mencukupi, jadi kita tidak perlu melakukan pemesanan atau loading kembali. Jadi persediaan di tangan 85 kita kurangkan dengan permintaan kebutuhan 65, jadi totalnya adalah 20. Untuk bulan ke-10 ini membutuhkan 101, tetapi persediaan di tangan kita ini hanya 20, jadi dia tidak mencukupi. Kita lakukan pemesanan lagi, dan kita 87 tambah 20 sisa persediaan di tangan tadi, kita kurangkan dengan permintaan kebutuhan di bulan 10, 101, totalnya adalah hasilnya 6. Di bulan ke-11 ini eh, meminta permintaan lagi kebutuhan sebanyak 98, tetapi persediaan di tangan kita hanya 6 nih. Jadi kita harus melakukan loading lagi sebanyak 2 kali, karena kalau untuk satu kali loading aja itu nggak cukup, jadi kita lakukan 2 kali pemesanan. Di mana 2 kali pemesanan ini adalah 87 dikali 2, yaitu 174. Kita tambah dengan persediaan di tangan yang lama, itu ada 6. Terus kita kurang 98, hasilnya 82. Untuk bulan terakhir itu permintaan kebutuhan sebesar 88, tetapi persediaan di tangan kita ini hanya 82 nih. Jadi masih belum cukup juga, jadi kita melakukan pemesanan kembali. Jadi 87 ditambah 82 dikurang dengan permintaan kebutuhan 88, hasilnya 81 persediaan di tangan. Selanjutnya, untuk komponen pedal A, di mana diketahui permintaan kebutuhan bersih satu periodenya itu 1.126 unit per tahun. Dan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu sama dengan soal sebelumnya, yaitu 1.500 dan juga 350. Kita masukkan juga ke dalam rumus IOQ, di mana rumusnya tadi akar 2 dikali D dikali K, kita bagikan dengan H. Jadi, 2 dikali 1.124 dikali 1.500 dibagi dengan 350. Hasilnya adalah 9.634,2857 Akar dari hasil tadi adalah 98,11, dan kita bulatkan ke atas menjadi 99 unit. Sudah kita dapatkan ukuran loadingnya, ini adalah 99. Lanjut, kita cari nilai persediaan rata-rata selama 12 bulan ke depan. Jadi, kita menggunakan tabel seperti tadi, di mana kebutuhan bersihnya ini didapatkan dari offsetting komponen pedal dikali 2, karena di sini kondisinya itu 2A. Di sini kebutuhan bersihnya kita tulis di sini.
Lalu untuk ukuran lotnya itu tadi didapatkan 90,98 karena permintaan kebutuhan di bulan pertama ini 130, jadi kita melakukan pemesanan sebanyak 2 kali agar bisa mencukupi permintaan, yaitu 99 dikali 2 adalah 198. 198 kita kurangkan dengan permintaan kebutuhan itu 130, hasilnya adalah 68. Untuk bulan kedua itu ada permintaan kebutuhan lagi sebanyak 170, sedangkan persediaan di tangan kita itu hanya 68. Jadi belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kita melakukan pemesanan lagi atau loading kembali sebanyak 2 kali agar cukup. Jadi 198 kita tambahkan dengan persediaan di tangan yang lama, terus kita kurangkan dengan 170, hasilnya 98. Untuk bulan ketiga ini ada membutuhkan 82, tetapi kan persediaan di tangan kita ini masih 98, di mana ini itu masih mencukupi permintaan yang ada di bulan ketiga. Jadi kita tidak perlu melakukan pemesanan ataupun loading kembali. Nah, jadi 96 dikurang 82 itu hasilnya 14. Untuk bulan keempat itu ada permintaan sebesar 154, sedangkan persediaan di tangan kita ini hanya 14. Jadi kita melakukan loading pemesanan lagi sebanyak 2 kali agar mencukupi permintaan di bulan 4 ini. Jadi 198 kita tambahkan dengan persediaan di tangan yang lama, terus kita kurangkan dengan kebutuhan permintaan 154. Jadi sisanya itu 58. Nah, untuk di bulan kelima itu ada permintaan kebutuhan sebesar 10, sedangkan persediaan di tangan kita tadi sisanya masih 58, yang mana ini tuh masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di bulan 5. Jadi kita kurangkan aja 58 dikurang 10 itu hasilnya 48. Jadi sisanya adalah 48. Nah, di bulan ke-6 juga ada permintaan sebesar 34, di mana tadi kan kita masih ada persediaan sebesar 48, ini itu masih mencukupi untuk permintaan di bulan ke-6. Kita langsung kurangkan aja 48 dikurang 34, itu hasilnya 14. Untuk di bulan ketujuh ini tidak cukup lagi, jadi kita melakukan pemesanan atau loading kembali nih, di mana permintaannya itu sebesar 140, sedangkan persediaan kita itu hanya 14. Jadi 198 kita tambah dengan persediaan di tangan yang lama, terus kita kurang 140, hasilnya 72. Untuk bulan ke-8 itu permintaan kebutuhannya itu 142, sedangkan persediaan di tangan kita ini hanya 72, yang mana ini juga masih belum mencukupi. Jadinya kita melakukan pemesanan kembali sebanyak 1 kali. Jadi 99 ditambah 72 dikurang 142, hasilnya adalah 29. Di bulan ke-9 ini ada lagi permintaan kebutuhan sebesar 56, tetapi sisa persediaan kita hanya 29. Jadi kita melakukan pemesanan lagi sebanyak 1 kali. 99 ditambah sisa persediaan 29, kita kurangkan dengan 56, totalnya 72. Hasil sisanya 72. Di bulan ke-10 ada lagi permintaan kebutuhan sebesar 186, di mana persediaan di tangan kita hanya 72 nih. Jadi kita melakukan pemesanan kembali sebanyak 2 kali, jadi 198 ditambah 72, kita kurangkan dengan 186. Sisanya adalah 84. Di bulan ke-11 ini ada permintaan sebanyak 10, sedangkan persediaan kita ini masih ada 84, di mana ini tuh masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di bulan 11 ini. Jadi 84 dikurangkan dengan permintaan di bulan 11 itu adalah 10, jadi sisanya adalah 74. Untuk bulan 12 itu ada permintaan kebutuhan sebesar 10, di mana persediaannya kita tadi itu masih 74, di mana ini itu juga masih memenuhi untuk permintaan kebutuhan di bulan 12. Jadi kita tidak akan melakukan pemesanan atau loading kembali. Jadi 74 dikurang 10 hasilnya sisanya adalah 64.
Oke, lanjut ke soal nomor 3 dengan menggunakan metode load for load. Tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku sistem roda dan bahan baku sistem transmisi atau C. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode load for load untuk untuk menentukan persediaan selama 12 bulan ke depan. Nah, di sini itu diketahui bahwa safety stocknya ini sebanyak 25, lead time-nya ada 1 bulan, persediaan di tangan ada 103, dan juga kebutuhan kotornya ini diambil dari offsetting pada produk sepeda gunung tetapi dikali dua karena kondisinya itu 2B. Jadi di sini kita kan punya persediaan di tangan sebanyak 103. Nah, di sini kebutuhan kotor di periode sebelumnya itu ada 98, di mana 103 ini masih bisa mencukupi permintaan kebutuhan di periode sebelum ini. Jadi 103 dikurang 98 itu sama dengan sisanya 5. Jadi persediaan di tangan kita sekarang adalah 5. Nah, untuk bulan pertama ini ada permintaan kebutuhan sebanyak 190. Tetapi persediaan di tangan kita tadi kan hanya 5, di mana ini tuh tidak mencukupi permintaan di bulan pertama ini. Jadi kita 190 kita kurangkan 5, terus kita tambahkan safety stocknya tadi ada 25, jadi totalnya adalah 210. Berikutnya untuk bulan kedua sampai bulan 12 itu karena kita tidak menerima penerimaan jadwal persediaan dan juga persediaan di tangan kita itu adalah 0, maka kita tambahkan dari bulan kedua sampai bulan 12 itu kita tambahkan dengan safety stock 25 masing-masing per bulan. Jadi kebutuhan bersihnya, kebutuhan kotor ditambah 25. Jadi kebutuhan bersihnya seperti ini. Nah, di sini offsettingnya itu 1 bulan. Jadi kita harus mundur 1 bulan lebih awal untuk melakukan pemesanan offsetting. Misal kayak di bulan pertama ini kan kita butuhnya 210. Karena lead time-nya itu adalah 1 bulan, jadi kita memesan 210 ini sebelum bulan 1. Nah, sama juga untuk di bulan kedua itu ada kebutuhan bersih sebanyak 145, maka kita memesan 145 ini di bulan pertama atau 1 bulan sebelumnya. Begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode load for load untuk komponen sistem roda B ini. Jadi kan kebutuhan bersihnya itu udah kita dapatin tadi, terus juga udah ada offsettingnya. Ini kebutuhan bersihnya diambil dari offsetting komponen sistem roda 2B tadi. Jadi karena di sini kita menggunakan load for load, jadi total pemesanan itu sama dengan kebutuhan bersihnya. Jadi loadingnya itu sama dengan kebutuhan bersih. Jadi kita salin aja kebutuhan bersihnya di ukuran lot atau pemesanannya. Dan persediaannya akan 0 sampai akhir. Yang kedua, ini adalah metode load for load untuk mencari pada komponen sistem transmisi C, di mana diketahui lead time-nya itu 1 bulan, dan kebutuhan kotornya itu diambil juga dari offsetting dari produk sepeda gunung tadi, tetapi di sini itu tidak dikali dua karena kondisinya juga bukan 2A. Nah, di sini jadi em, persediaan di tangan kita itu nol atau kita tidak memegang stok apapun. Tetapi di periode sebelumnya itu ada permintaan kebutuhan sebanyak 49, tetapi karena kita tidak memiliki persediaan di tangan, jadi akan masuk di kebutuhan bersih. Selanjutnya juga untuk bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu sama aja karena kita juga nggak punya persediaan di tangan dan juga tidak menerima jadwal penerimaan persediaan. Jadi kebutuhan kotor ini akan dimasukkan di kebutuhan bersih. Nah, untuk bulan keempat itu kita memiliki jadwal penerimaan persediaan sebesar 65, sedangkan permintaan kebutuhan di bulan keempat ini ada 101. Walaupun ini belum mencukupi, tapi bisa memenuhi beberapa permintaan di bulan keempat. Jadi 101 kita kurangkan dengan 65, itu sisanya 36 masuk di kebutuhan bersih. Di bulan kelima itu kita
memiliki kebutuhan permintaan sebesar 87. Tetapi karena kita tidak mempunyai persediaan di tangan dan juga tidak menerima jadwal persediaan, jadi 87 ini akan masuk ke kebutuhan bersih. Di bulan ke-6 kita tidak menerima persediaan jika kita juga tidak ada permintaan kebutuhan. Jadi kebutuhan bersihnya 0. Nah, di bulan ke-7 ini kita menerima jadwal penerimaan persediaan sebanyak 40, tapi permintaan kebutuhan di bulan ke-7 ini adalah 52, di mana ini juga belum mencukupi, tetapi bisa memenuhi beberapa permintaan yang ada di bulan ke-7. Jadi, 52 dikurang 42 itu sisanya 12 masuk di kebutuhan bersih. Untuk bulan ke-8 dan bulan ke-9, karena kita tidak menerima persediaan dan juga persediaan di tangan kita itu 0, jadi bulan ke-8 dan bulan ke-9 itu masuk di kebutuhan bersihnya itu sama kayak kebutuhan kotor. 65 masuk di kebutuhan bersih 65, dan 101 masuk di kebutuhan bersih juga 101. Untuk di bulan ke-10 ini kita menerima lagi nih jadwal penerimaan persediaan sebanyak 75. Tetapi eh, untuk permintaan kebutuhan ini ada 98, di mana ini juga belum mencukupi sepenuhnya, tetapi bisa memenuhi beberapa. Jadi dapat 98 dikurang 75 itu sisanya 23 masuk di kebutuhan bersih. Di bulan ke-11 dan 12 kita juga tidak menerima jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan juga 0. Jadi 88 ini masuk di kebutuhan bersih dan 12 ini tidak ada permintaan kebutuhan, jadi kebutuhan bersihnya juga 0. Nah, di sini untuk komponen ini lead time-nya itu sama kayak sebelumnya itu 1 bulan. Jadi kita melakukan pemesanan 1 bulan sebelum jadwal penerimaan. Jadi kayak di bulan pertama ini kan kita butuhnya 95 nih. Jadi kita harus memesan 95 itu sebelum di bulan 1 ini. Sama juga kayak di bulan kedua, misal ini kita butuhkan 60. Jadi kita harus memesan 60 ini di bulan pertama sebelum jadwal penerimaan di bulan kedua. Terus kita cari metode load for load dari komponen sistem transmisi C ini. Jadi kebutuhan di periode sebelumnya itu udah ada 49 kayak di kebutuhan bersihnya. Jadi ukuran lotnya itu sama. Ukuran lotnya pemesanannya itu sama dengan kebutuhan bersihnya. Dan persediaannya akan 0. Oke, selanjutnya di pertanyaan keempat itu tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Jadi total biaya itu kita harus cari total biaya pengelolaan untuk bahan baku A, B, C, dan D. Diketahui bahwa biaya penyimpanannya itu 350 dan biaya pemesanannya itu 150. Ini kita cari dulu untuk bahan baku yang komponen bahan baku A, di mana di sini kita udah dapet tadi kebutuhan bersihnya 130, 170, 82, 154 ini didapat dari offsetting di bahan baku pedal 2A, tapi kita kali 2. Terus untuk ukuran lotnya itu adalah 198. Jadi kan di bulan pertama ini kita ada permintaan kebutuhan sebesar 130. Tapi kan karena tadi yang udah kita tentuin di sini, kan lotingnya tadi udah kita dapet nih 99. Tetapi kan di bulan pertama ini ada permintaan sebesar 130. Nah, jadi kita melakukan loading sebanyak 2 kali atau pemesanan sebanyak 2 kali, 99 dikali 2, itu untuk memenuhi permintaan di bulan pertama ini. Jadi 198 dikurang 130 itu persediaan di tangan sisanya 68. Nah, untuk bulan kedua ini kita butuh 170, tetapi persediaan di tangan kita ini hanya 68, yang mana tidak mencukupi untuk menutupi permintaan di bulan kedua. Jadi kita melakukan loading kembali sebanyak 2 kali, di mana 198 akan
ditambah 68 itu dikurang 170, totalnya adalah 96. Ini udah kita cari tadi di soal nomor 2 ya, di sini. Tapi di sini kita lampirkan lagi untuk agar jelas, dapat agar jelas untuk menghitung total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan komponen bahan bakunya. Jadi total persediaannya ini kita tambahkan semua, hasilnya itu 639 unit. Nah, untuk biaya pemesanan itu rumusnya jumlah order dikali biaya pemesanan. Jadi kan jumlah ordernya itu ada 12 dikali dengan 1.500. Jadi biaya pemesanannya itu adalah 18.000. Terus untuk biaya penyimpanan itu rumusnya total persediaan dikali biaya penyimpanan, di mana total persediaannya tadi kan 693 unit. Jadi 693 unit dikali biaya penyimpanan 350, totalnya 242.500. Jadi biaya totalnya adalah 18.000 ditambah 242.500, totalnya 260.550. Nah, untuk bahan baku sistem roda B itu diketahui penyimpanannya itu sama dengan nomor sebelumnya adalah 350 dan biaya penyimpanan 1.500 dan lotnya ini 0. Jadi untuk periode ini yang telah kita cari di nomor 3 tadi yang ada safety stock sebanyak 25. Ya, jadi untuk yang B, bahan baku B, itu sistem roda di mana tadi udah kita cari dia menggunakan metode lot for lot. Jadi untuk persediaannya itu adalah nol dan biaya pemesanan. Untuk biaya pemesanan itu sama dengan rumus yang tadi, jumlah order dikali biaya pemesanan. Karena kita menggunakan lot for lot, jadi dia itu kan pemesanannya itu sama dengan kebutuhan bersih. Jadi ada 12 kali pemesanan di satu periode ini, jadi 12 dikali 1.500 itu totalnya 18.000. Terus untuk biaya penyimpanannya itu total persediaan dikali biaya penyimpanan. Total persediaannya tadi kan 0 nih. Jadi 0 dikali 350 hasilnya adalah 0. Jadi biaya totalnya adalah 18.000 ditambah 0 adalah 18.000. Nah, untuk bahan baku C atau sistem transmisi itu sama juga menggunakan metode lot for lot tadi di nomor 3, di mana total persediaannya juga ada 0 dan juga biaya pemesanannya itu jumlah order dikali biaya pemesanan, di mana di sini itu ada jumlah order sebanyak 10 karena di sini di bulan ke-6 dan bulan ke-12 ini kita tidak melakukan pemesanan karena tidak ada permintaan kebutuhan di bulan ke-6 dan ke bulan 12 ini. Jadi jumlah ordernya 10 dikali 1.500, jadi totalnya 15.000. Dan biaya penyimpanannya itu total persediaan dikali biaya penyimpanan itu 0 dikali 350, totalnya adalah 0. Jadi biaya totalnya adalah 15.000 ditambah 0 adalah 15.000. Nah, untuk produk yang D itu sepeda gunung, kita kan menggunakan ukuran IOQ tadi, di mana lotnya itu ada 87, udah kita cari di nomor 2 tadi. Jadi total persediaannya itu ada 613 unit dan biaya pemesanannya itu sama, rumusnya jumlah order dikali biaya pemesanan adalah 11 kali pemesanan, kita 11 kali melakukan loading dikali dengan 1.500, jadi totalnya 16.500. Nah, untuk biaya penyimpanan ini total persediaan dikali biaya penyimpanan. Total persediaannya tadi kan totalnya 613 unit. Jadi 613 dikali 350 hasilnya 214.550. Jadi biaya totalnya 16.500 ditambah 214.550, totalnya adalah 231.50.050. Nah, untuk nomor 5 ini kita menggunakan metode model explosion bill of material untuk menentukan pemesanan offsetting. Sebenarnya di sebelumnya itu kita udah melakukan
offsetting untuk setiap bahan baku A, B, C, dan D. Tapi di sini kita perjelas lagi di nomor 5 bahwa untuk di produk sepeda gunung ini kita ketahui tadi lead time-nya adalah 1 bulan. Jadi untuk offsettingnya itu kita harus memesan sebelum 1 bulan sebelum jadwal penerimaan. Jadi kayak contoh di bulan pertama ini kita kan butuhnya 49 nih. Jadi kita harus memesan 49 ini sebelum bulan ke 1 ini atau periode sebelumnya. Terus bulan kedua kita butuh 95. Kita harus memesan 95 ini sebelum bulan 2 atau 1 bulan sebelum bulan 2 yaitu bulan 1. Nah, sama juga untuk bulan ketiga ini 60 butuh kebutuhan bersihnya kita pesan di bulan kedua, terus di bulan keempat 80 kebutuhan bersihnya kita pesan di bulan ketiga, kebutuhannya di bulan 5 101 kita pesannya di bulan keempat, terus kebutuhannya di bulan ke-6 87 kita pesannya di bulan ke-5. Nah, di sini kebutuhannya itu nol, jadi ini juga nggak berpengaruh karena kita tidak mesen ya jatuhnya. Terus di bulan ke-8 ini kebutuhannya 52, kita pesan 52 di bulan ke-7, 1 bulan sebelum bulan 8. Jadi begitu juga untuk bulan-bulan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk komponen sistem transmisi C itu lead time-nya juga sama sebanyak 1 bulan. Jadi kan ini udah kita dapetin kebutuhan bersihnya, terus offsettingnya itu kita mundurin 1 bulan. Jadi untuk periode sebelumnya ini kan misalnya contohnya 49. Jadi kita harus memesan 49 ini sebelum periode yang telah ditentukan di sini. Terus kayak bulan 1 ini kita butuhnya 95, jadi kita pesennya sebelum bulan 1. Untuk bulan kedua ini kita butuhnya 60 di bulan kedua, kita pesen 60 di bulan pertama. Terus di bulan ketiga kita butuh 80, kita pesen 80 itu di bulan kedua. Terus di bulan keempat ini kita butuh 36 nih, jadi kita harus memesan 36 itu di bulan ketiga. Seterusnya juga begitu 1 bulan sebelum jadwal penerimaan. Nah, untuk komponen sistem roda juga sama karena ini juga lead time-nya 1 bulan, jadi untuk seperti bulan pertama ini dia butuhnya 210 nih. Jadi kita harus memesan 210 ini sebelum bulan pertama atau di periode sebelumnya atau di bulan ke-12 di periode lama gitu. Nah, untuk bulan kedua ini kita butuh 145. Jadi kita harus memesan 145 ini di bulan pertama sebelum jadwal penerimaan di bulan kedua. Untuk bulan ketiga juga sama, kita butuh 185. Jadi kita harus memesan 185 ini di bulan kedua. Bulan keempat juga sama, kita butuhnya 227. Jadi kita pesan di bulan ketiga. Begitu juga untuk bulan-bulan seterusnya, kita akan memesan 1 bulan sebelum jadwal penerimaan kebutuhan tersebut. Di yang terakhir ini ada komponen pedal. Ini lead time-nya itu 2 bulan. Jadi kita harus memesan 2 bulan sebelum jadwal penerimaan kebutuhan tersebut. Misal kayak di bulan pertama ini kita butuhkan 130 nih. Jadi kita harus memesan 130 ini 2 bulan sebelum jadwal penerimaan kebutuhan. Jadi kita pesen di periode sebelumnya. Dan untuk di bulan kedua ini kita butuh 170. Kita harus pesan 2 bulan sebelum jadwal penerimaan. Jadi kita pesan di bulan ke-12 di periode sebelumnya. Nah, untuk bulan ketiga ini kita butuh 82. Jadi kita harus pesan 82 ini di bulan pertama karena kan 2 bulan sebelum bulan ketiga itu bulan pertama. Seterusnya juga untuk bulan keempat kita butuhnya 115. Jadi kita harus memesan di bulan ke kedua. 154 di bulan kedua. Nah, di bulan kelima ini kita butuh 10 nih misalnya. Jadi kita harus memesan 10 ini di bulan ketiga. Yang mana bulan ketiga ini adalah 2 bulan sebelum bulan kelima. Begitu juga untuk bulan-bulan seterusnya.
Baiklah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.